Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan di hari ini adalah tentang ilmu fikih yang membahas tentang jual beli, hukum jual beli. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Seperti apa kontennya? Yuk kita tonton terus sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Jual beli ini di dalam syariat Islam memiliki sejumlah syarat yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan agar transaksi kita dianggap sah sesuai ajaran syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Buyu'i. Bab ini menerangkan hukum-hukum jual beli wa ghairiha dan lainnya jual beli, minal mu'amalati, dari yang berhubungan dengan muamalat, kaqiradin, seperti qirad, seperti akad investasi, wa syirkatin, dan akad syirkah. Jadi bab ini menerangkan jual beli dari muamalat seperti akad qirad dan akad syirkah dan akad perkongsian. Wal buyu'u, dan utawi yang dinamakan lafaz al buyu'u, jam'u bai'in, ini jamak dari lafaz bai'in. Lafaz al buyu'u ini merupakan isim jamak dari lafaz bai'in. Bai'in ini isim mufrad, isim jamaknya adalah al-buyu'. Wal bai'u, dan utawi jual beli lughatan secara lughah, muqibalatun, yaitu berhadap-hadapan, bisyai'in, dengan suatu yang lain. Adapun syarat jual beli tersebut secara lughah yaitu berhadap-hadapan. Al-buyu'u syalasatu asya'a, sedangkan jual beli, hukum jual beli itu ada tiga syarat. Hukum jual beli itu ada tiga syarat. Ahaduha, salah satunya yang tiga asya, bai'u ainin, yaitu menjual barang, musyahidatin, yang dilihat, hadiratin, yang hadir, fajaisum, maka itu boleh. Salah satunya barang tersebut sudah ada di hadapan kita, maka itu hukumnya boleh dibeli. Idza wujidat, apabila ditemukan asyurutu, apa itu beberapa syarat, min kaunil mabi'i, dari barang yang dijual, tahiran, yaitu barang suci, muntafi'an, yang bermanfaat, bihi, dengan itu mabi, magduron, yang diperkirakan, ala taslimihi, terhadap menyerahkan mabi.
Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, jika 3 syarat itu sudah terpenuhi, baik itu dari kesuciannya, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, baik dari kesuciannya, baik dari kemanfaatannya, itu bisa diserah terimakan. Lil aqidi, yaitu bagi orang yang transaksi, alaihi terhadap mabi, wilayatun utawi itu kekuasaan, wala buddah dan pasti dan wajib fil bai'i di dalam jual beli, min ijabin dari ijab, wa qabulin dan qabul. Bagi yang berakad harus ada kuasa dalam jual beli, harus ada ijab dan qabul. Jadi pembeli sama penjual itu, jadi syaratnya harus ada ijab dan qabul. Ijab itu perkataan dari orang yang menjual, sedangkan qabul itu perkataan dari orang yang membeli. Seperti apa ijab dan qabul tersebut? Fal awaluh, maka utawi yang pertama, kaqaulil ba'i, seperti perkataan orang yang menjual, awil qaimi, atau orang yang berdiri, maqamahu, kepada tempatnya ba'i, seperti perkataan orang yang menjual atau perkataan orang yang sama dalam posisinya, perkataan bi'tuka wa mallaktuka bigada, dengan harga segini. Bi'tu, saya menjualkah kepada engkau, wa mallaktuka, dan saya memilikankah kepada engkau, bigada, dengan segini. Jadi perkataan ijab itu adalah perkataan dari orang yang menjual, seperti mengatakan bi'tuka, saya jual kepada Anda, habis jadi mengucapkan saya jual ya kepada Anda, begitu. Itu namanya ijab. Wasani, adapun yang kedua, kaqaulil mushtari, seperti perkataan orang yang membeli, wal qaimi, dan orang yang berdiri, maqamahu, kepada tempatnya mushtari. Yang kedua yaitu perkataan orang yang membeli atau sesamanya. Orang yang membeli itu mengatakan ishtaraitu, saya membeli, wa tamallaktu, dan saya sudah menerima hak milik, wa nahwima, dan umpamanya lafaz ishtaraitu wa tamallaktu. Jadi yang dinamakan qabul yaitu perkataan dari orang yang membeli, setelah sudah deal, dia orang yang menjual mengatakan saya menjual, terus orang yang membeli itu mengatakan ishtaraitu, saya membeli, saya sudah membeli, seperti itu. Itu namanya qabul. Jadi orang yang jual beli itu harus ada ijab dan qabul yang seperti itu. Wasani, dan yang kedua, minal asya'i, dari beberapa perkara, bai'u syai'in, yaitu menjual sesuatu perkara, mausufin, yang disifati, fid dhimmati, di dalam tanggungan, wa yusamma, dan dinamakan hadza, apa itu menjual sesuatu yang disifati dengan tanggungan, bisalamih, dengan akad salam. Dan yang kedua, dari maksud sesuatu itu, artinya jual beli sesuatu itu disifati dalam tanggungan, maka hal seperti itu disebut akad salam. Fajaizun, maka itu hukumnya boleh. Idza wujidat, apabila ditemukan fihi, di dalam itu jual beli, as-sifatu, apa itu sifat, wusifa, yang disifati, bihi, apa itu dengan nama, min sifatis salami, dari beberapa sifat akad salam, al-atiyati, yang akan datang, fi faslis salami, di dalam fasal bab salam, maka hukumnya itu boleh jika telah ada dalam jual beli tadi, yaitu sifatnya sudah diketahui, yang telah disifati dengannya dari berbagai macam sifat.
Sekali lagi, maka hukumnya itu boleh jika telah ada dalam jual beli tadi, yaitu sifat yang telah disifati, itu akad salam dari berbagai macam sifat. Yang ketiga, wasalisu, dan adapun yang ketiga, bai'u ainin, yaitu menjual barang ghaibatin yang tidak ada, lam tusyahad, yang tidak dilihat apa itu ainun ghaibah, lil muta'ah, kita ini untuk kedua pihak yang transaksi. Yang ketiga, menjual barang yang tak terlihat bagi kedua pihak yang transaksi, wala yajuzu, maka tidak boleh bai'uha, apa itu menjual barang ghaib. Jadi kalau menjual belikan barang yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat ketika transaksi, maka itu hukumnya tidak boleh dijual. Kalau barangnya tidak ada, maka itu tidak boleh dijual. Contoh seperti beli itu, barang yang tidak ada itu dijual seperti apa? Seperti menjual, contoh seperti menjual belikan anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Contoh menjual barang yang belum terlihat, yang belum ada, seperti menjual anak hewan yang berada di dalam kandungan, yaitu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berdasarkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, melarang siapa itu Nabi, an bai'il mudhaminah, dari menjual belikan kandungan anak hewan yang masih ada di dalam kandungan, an bai'i mudhaminah, dari menjual belikan hewan yang masih berada dalam kandungan, wal mulaqihi, dan menjual belikan mani ternak jantan. Karena Nabi itu melarang dari menjual belikan hewan yang masih berada di dalam kandungan, atau melarang menjual mani ternak jantan, itu hukumnya haram. Rawahul Bazzar wa fi isnadihi dha'fun, yang menceritakan hadis ini adalah Imam Bazzar. Kenapa haram? Karena barangnya masih belum kelihatan. Jadi kalau menjual barang yang belum ada, kalau dijual belikan, itu hukumnya haram, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muradu, dan utawi yang dimaksud bil jawazih, dengan kata al jawaz, fi hadis salasati, di dalam hal yang tiga ini, as-sihatu, yaitu sah. Yang dimaksud dengan kata boleh dalam ketiga macam ini adalah keabsahan sudah diketahui. Kalau barangnya sudah diketahui, maka hukumnya sah. Waqad yus'aru, dan terkadang memberi rasa, qauluhu, apa itu perkataan musannif, lam tusahad, perkataan lam tusahad, bi'anna, karena sesungguhnya ainun ghaibah, in syuhidat, jika dilihat apa itu ainun ghaibah, thumma wabat, kemudian menghilang apa itu ainun ghaibah, indal aqdi, ketika transaksi, yajuzu, maka boleh apa itu bai'un. Perkataan musannif, kata lam tusyahad, atau tidak terlihat, yaitu menunjukkan bahwa sesungguhnya jika barang yang akan dijual itu sudah dilihat, kemudian tidak ada saat akad berlangsung, kemudian saat transaksi berlangsung itu tidak ada,
maka hukumnya itu diperbolehkan. Walakin mahallu hadza, dan akan tetapi tempatnya ini fi ainin, di dalam barang, la tatagayyaru, yang tidak berubah apa itu ain, waliban, kebiasaannya, fil muddatil mutakhallilati, di dalam sela-sela waktu, bainar ru'yati, di antara melihat, wasyira'i, dan membeli. Akan tetapi hal ini bila terjadi pada barang yang biasanya tidak sampai berubah. Jadi hal ini bila terjadi pada barang yang biasanya tidak sampai berubah, khusus barang yang tidak sampai berubah pada masa di antara melihat dan dilanjutkan dengan pembelian. Para sahabatku yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasarrah, dan menjelaskan al-musannifu, siapa musannif, bimafhumi hadhil asya'i, dengan yang dimaksud ini perkara-perkara, fi qawlihi, di dalam perkataan musannif. Musannif menjelaskan yang dipahami di dalam masalah ini dalam perkataan beliau. Wala yasihu, dan tidak sah, artinya haram, bai'u ainin, apa itu menjual barang najisatin, yang najis, wala mutanajisatin, dan tidak barang yang terkena najis, kakhomrin, seperti homer, waduhnin, dan minyak, mutanajisin, yang terkena najis, wanahwihima, dan sesamanya homer dan minyak yang terkena najis. Jadi tidak boleh menjual barang yang najis. Barang yang najis seperti kotoran sapi itu tidak boleh dijual, dan barang yang terkena najis. Barang yang terkena najis itu tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh menjual barang yang najis itu seperti menjual homer, menjual minyak yang terkena najis, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Mimma, dari perkara, la yumkinu, yang tidak mungkin, tathiru, apa itu sucinya emas. Yang mana suatu yang tidak bisa disucikan itu, yang mana hal tersebut karena tidak bisa disucikan. Contoh seperti barang yang najis itu tidak boleh dijual karena tidak bisa disucikan, atau menjual barang yang najis seperti homer itu tidak boleh, atau menjual yang terkena najis. Waladin, tidak sah, bai'uma, apa itu menjual sesuatu, la manfaatah, yang tidak ada manfaat, fihi, di dalam itu, ma ka'agrabin, seperti kalajengking, wanamlin, dan semut, wasabu'in, dan binatang buas, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, apa itu sabu. Terus tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya seperti menjual kalajengking, itu haram. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Wanablin, dan tidak boleh menjual semut. Wasabu'in, dan tidak boleh menjual binatang buas, itu hukumnya haram kecuali ada manfaatnya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari konten ini, jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan dari penjual seperti mengatakan saya menjual kepada Anda, seperti itu. Itu namanya ijab. Qabul adalah ucapan dari pembeli seperti ishtaro, itu saya membeli, saya sudah membeli kepada Anda, seperti itu. Itu namanya ijab qabul. Jadi jual beli itu harus ada ijab dan qabul, seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat
Dan apabila konten ini sangat bermanfaat dan apabila ada kata-kata atau makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, dan subscribe dan dibagikan kepada teman yang lain. Dan kalau ada komentar dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi amal bagi kita. Dan doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, semoga Allah menjaga iman kita, sampai kita dengan Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.